Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari Selasa. Pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat saudara. Kita belajar sepanjang minggu ini dari Amsal pasal yang ke-27. Saudara, kadangkala dalam kehidupan kita ya tidak jarang kita berjumpa dengan orang-orang yang membuat kita kalau bahasa beberapa hamba Tuhan berkata membuat goresan dalam hati kita, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa. Saudara, orang-orang seperti itu akan selalu ada. Jangan pernah bermimpi kita tidak akan berjumpa dengan orang yang akan mengecewakan kita. Nah, ada satu fakta yang menarik bahwa semakin dekat orang itu dengan kita, maka kemungkinan untuk dia membuat kita terluka sangat dalam semakin terbuka, lebar. Kita nggak mungkin terluka sangat dalam karena orang yang hanya lewat-lewat di depan rumah kita. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita, orang-orang seperti itulah yang kita percayai, ya, mereka lah yang berkemungkinan paling besar untuk membuat kita terluka sangat dalam. Tapi dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Ya, batu ada ukuran beratnya, pasir juga, walaupun buat kita mungkin itu ringan ya, kalau kita ambil pasir satu biji gitu kan ringan sekali ya. Itu juga ada beratnya tapi ya, mungkin 0,0 sekian gram mungkin saudara ya. Nah, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah, ini luar biasa. Firman Tuhan berkata, batu dan pasir itu ada beratnya, tapi ada yang lebih berat dari kedua-duanya, yaitu sakit hati terhadap orang bodoh. Nah, orang bodoh di dalam ayat ini sebenarnya apa sih maksudnya? Orang bodoh di sini, saudara, dalam bahasa aslinya itu memakai kata evil, ya. Nah, arti dari kata ini sebenarnya merujuk kepada menjadi orang yang tersesat. Ada 4 indikasi dari orang yang bodoh yang bisa kita ketemukan setiap hari di sekeliling kita atau kemana-mana kita pergi, mungkin di kantor kita, mungkin di tempat kita berusaha, di tempat kita bekerja. Yang pertama adalah orang yang membenci kebijaksanaan. Orang yang merasa dirinya pintar, tidak mau ditegur, orang yang merasa bahwa dia cukup berhikmat untuk bisa menerima sesuatu yang baru, masukan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu adalah masuk dalam kategori orang bodoh di dalam ayat yang kita baca tadi, Amsal 27 ayat yang ketiga. Yang kedua adalah orang yang suka marah lebih besar ketika mereka merasa bersalah. Pernah saudara ketemu dengan orang yang ketika mereka sadar kalau mereka itu salah dan mereka ditegur, mereka lebih marah dari kita. Padahal mungkin kerugiannya lebih besar di kita daripada di mereka. Ya, saya nggak tahu di Malaysia, tapi di Indonesia banyak yang seperti ini ya. Mereka yang salah pasang lampu sein, mereka yang salah memasang lampu sign di motor mereka atau di mobil mereka, ketika bersenggolan dengan kita, mereka bisa lebih galak dari kita ya. Nah, di Indonesia banyak, saya nggak tahu kalau di Malaysia ya. Semoga di sana tidak ada, saudara. Tapi begini, saya ingin kasih tahu saudara bahwa orang-orang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang bodoh menurut Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ketiga ya. Ada tipe yang ketiga, yaitu orang yang suka bertengkar. Saudara, orang yang suka bertengkar, sebenarnya ada firman Tuhan dalam kitab Amsal yang berkata, bodohlah orang yang membiarkan amarahnya meledak. Saudara, orang yang didrive oleh emosi seringkali menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang belum dewasa, atau mereka juga kurang memahami tentang bagaimana mereka bisa mengelola emosi mereka dan mengendalikan diri. Kita perlu belajar untuk kita bisa lebih tenang dalam menghadapi segala situasi, belajar untuk kita bisa lebih tenang dan tidak terpancing untuk cepat marah, saudara. Belajar sabar untuk tidak marah ini luar biasa. Oleh sebab itu, orang yang cepat marah dan suka bertengkar seringkali di dalam Alkitab kalau kita lihat dikonotasikan atau diberikan suatu penjelasan tentang orang yang bodoh karena mereka membiarkan emosinya meledak dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Karena emosi yang tidak terkontrol itu akan mendatangkan dosa buat kita. Ya, ada firman Tuhan dalam kitab Mazmur yang berkata, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Orang yang dikuasai oleh kemarahan
dikit-dikit maunya marah, dikit-dikit maunya bertengkar, itu sangat dekat dengan yang namanya berbuat dosa, saudara. Yang terakhir, saudara, orang bodoh di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ketiga juga berarti orang yang tidak bermoral. Nah, saudara, dari keempat klasifikasi ini, dari keempat ciri-ciri orang bodoh yang ada di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ketiga ini, sebenarnya berbicara tentang orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara tahu bahwa sakit hati terhadap orang yang tidak mau menerima hikmat, sakit hati terhadap orang yang merasa mereka lebih benar, orang yang merasa mereka lebih superior, lebih powerful, dan orang yang tidak bermoral, itu adalah sakit hati yang membuat kita sebenarnya kasihan sama orang-orang seperti itu, saudara. Ya, batu ada beratnya, pasir juga ada beratnya, tapi lebih berat dari kedua-duanya ketika kita melihat orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau menerima nasihat, dan yang paling berbahaya adalah orang yang tidak bermoral. Harusnya ayat ini mendatangkan buat kita belas kasihan bahwa orang-orang di sekeliling kita yang sering membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, dan akhirnya membuat kita merasa kok berat sekali ya orang seperti ini. Harusnya hal ini mendatangkan belas kasihan buat kita, untuk kita bisa terus mendoakan mereka, untuk kita bisa terus mengasihi mereka, supaya mereka bisa melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sudah tahu bahwa kesabaran itu sangat mahal harganya, saudara. Ya, kesabaran itu bukan dibangun dalam waktu 1-2 hari, 1-2 tahun. Kesabaran itu dibangun bertahun-tahun, dan tidak tahu sampai kapan kita akan terus belajar untuk sabar. Tapi percayalah bahwa kesabaran selalu memiliki hasil yang lebih baik daripada terburu-buru. Ketika kita melihat orang-orang yang seperti itu, mari kita mendoakan mereka. Mari kita menaruh hati kita kepada mereka, supaya ketika kita mungkin mengalami kecewa karena sikap mereka, kita melihat Yesus Kristus yang telah mati buat kita, juga mati buat mereka. Orang-orang yang merasa dirinya pandai, orang-orang yang merasa mereka lebih superior, orang-orang yang tidak bermoral, tentu itu akan sangat menyakiti buat kita, akan sangat membuat kita kecewa ketika kita berjumpa dengan mereka. Kita melihat penindasan di mana-mana, kita melihat banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan sikap manusia yang tidak bermoral. Ya, hari-hari ini banyak terjadi. Tapi mari kita membawa orang-orang seperti itu dalam doa kita. Mari kita membawa orang-orang seperti itu dalam pergumulan kita. Karena saudara, Tuhan juga mati bagi kita. Yesus mati bagi kita, juga mati buat mereka. Kita tidak pernah tahu kapan momentum mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Mari terus berdoa buat mereka. Dan bila ada kesempatan orang yang kita kenal, mungkin dekat dengan kita, yang kita tahu, ya, merasa diri mereka lebih pandai. Saudara, orang-orang seperti itu sangat perlu. Sebenarnya yang mereka perlukan adalah pengakuan. Kita perlu untuk memberitahu mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa ada satu kasih yang selalu mengakui mereka sebagai anak, sehingga mereka tidak perlu merasa lebih pintar lagi, ya, karena mereka mencari pengakuan. Tapi biarlah mereka terus ada dalam kerendahan hati, karena mereka diterima apa adanya tanpa mereka harus membuktikan apa-apa. Itulah kasih Tuhan buat kita. Yesus mati di kayu salib bukan supaya kita membuktikan sesuatu, sehingga kita punya satu ketuntutan untuk kita membuktikan sesuatu kepada dunia. Enggak. Yang perlu kita lakukan adalah menghidupi apa yang Yesus telah contohkan bagi kita, supaya lewat itu orang melihat tanpa kita berbicara. Ada satu kalimat yang luar biasa dari Sidney Moody, berkata bahwa kehidupan kita berbicara lebih kuat daripada, lebih kencang daripada suara kita. Kita bisa tahu banyak hal, bisa ngomong banyak hal, tapi kalau prakteknya dalam kehidupan kita tidak menghasilkan sesuatu, tidak terrefleksi dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, maka sebenarnya pengetahuan kita itu tidak ada gunanya, atau perkataan-perkataan kita itu adalah perkataan yang kosong. Tapi kalau kita menghidupi apa yang kita ketahui, kita menghidupi Kristus dalam hidup kita, maka menghadapi orang-orang bodoh yang ada di sekeliling kita, mereka akan melihat Yesus hidup dalam hidup kita, dan mereka akan merasakan kasih Allah lewat kehidupan kita. Saudara, saya berdoa biar di akhir zaman ini,
Setiap kita orang percaya punya beban yang sama ketika kita melihat orang-orang yang seperti ini di sekeliling kita. Karena firman Tuhan berkata, sakit hati terhadap mereka itu lebih berat daripada batu dan pasir, saudara. Biar firman Tuhan pagi hari ini menginspirasi kita untuk kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti Kristus mati bagi kita karena Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada, baik yang Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Biar setiap kami menikmati Engkau setiap hari lewat firman-Mu, dan berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami tahu ini bukan proses yang mudah, tapi kami percaya Roh Kudus sanggup berikan kami kekuatan, selalu berikan kami kemampuan untuk kami mengasihi lebih lagi, untuk kami bisa mendoakan lebih lagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.